Kamu pernah ngerasa gak sih lagi dalam hubungan yang gak baik-baik aja? Entah karena kamu yang sering ngerasa dicuekin, atau diatur, atau bahkan dimarahin sama pacarmu. Tapi meskipun kamu diperlakukan seperti itu, kamu masih tetap sama dia karena kamu mikir udah terlanjur sayang, atau bahkan mikir kalau gak lagi sama dia, mau sama siapa lagi. Kalau kamu lagi di posisi kayak gitu, oke, kita bahas satu persatu tentang penyebab dan bagaimana cara keluarnya dari situasi itu bareng aku, Devinta dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Jadi, toxic relationship itu bisa didefinisikan sebagai hubungan yang tidak sehat bagi kita maupun pasangan kita. Hubungan toxic relationship itu akan merugikan karena akan mencemari kehidupanmu. Dia akan menurunkan harga diri atau membuat harga diri kita tuh rendah, terus akan membuat perasaan kamu tuh jadi negatif, terus nantinya tuh berdampak bukan cuma buat cara pandang kamu tentang diri kamu, tapi juga cara pandang kamu tentang lingkungan sosial kamu. Dari beberapa ciri yang aku sebutin tadi, bisa disebut kalian itu mengalami hubungan yang disebut toxic relationship. Toxic relationship itu didefinisikan sebagai hubungan yang tidak sehat bagi entah buat kita atau buat pasangan kita. Jadi toxic relationship itu hubungan yang merugikan karena akan mencemari kehidupanmu, entah menurunkan harga dirimu atau bahkan membuat perasaan kamu jadi negatif gitu. Kamu jadi gak cuman itu aja, nanti tuh berdampak sama diri kamu sendiri, tentang cara pandang kamu tentang diri kamu sendiri, atau tentang cara pandang kamu tentang lingkunganmu. Terus kalau kalian tanya sama aku, gimana sih? Kenapa sih? Terus kalau kalian tanya sama aku, kenapa sih orang-orang kayak gitu tuh masih bertahan dalam hubungan yang kayak gitu? Bahkan bisa disebut itu hubungan tuh gak sehat kan? Jadi aku akan bahas dari 3 alasan. Yang pertama, kalian tuh udah ngerasa terbiasa diperlakukan seperti itu. Jadi karena kalian udah ngerasa terbiasa, jadi ya udah biasa aja gitu. Ada satu teori psikologi dari Sigmund Freud tentang alam bawah sadar. Dia menjelaskan bahwa seseorang tanpa sadar mengulang-ulang pengalaman buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi karena kalian sering mengulangnya tuh, kalian akan merasa biasa aja dengan kondisi tersebut. Lalu sebagai mekanisme pertahanannya, kamu akan berpikir bahwa kamu ngerasa aku bisa kok ngadepinnya, gak apa-apa. Nah, kalau kamu terus-terusan mengalami itu, inilah saatnya buat yang tepat buat kamu tuh ngevaluasi hubungan kamu. Atau kamu ngerasa hubungannya semakin negatif. Jadi kalau iya, ya udah deh, mau gimana lagi? Kamu tuh harus berani buat keluar dari hubungan itu ya. Terus yang kedua, alasan yang kedua, kamu merasa takut sendiri. Ini adalah alasan yang paling banyak ya aku temuin dari teman-temanku yang cerita sama aku. Banyak dari kita yang ngerasa denial karena merasa kalian tuh, oh gak apa-apa kok asal aku ditemenin, oh gak apa-apa kok aku jadi punya tempat buat bergantung, aku jadi punya tempat buat, aku tuh jadi gak merasa sendiri gitu. Jadi kalian sadar sebenarnya kalau hubungan itu tuh gak baik, tapi kalian denial. Terus hal itu tuh biasanya ketika kalian mau putus, kalian tuh bakal merasa khawatir yang berlebih gitu. Khawatir kalau gak sama dia tuh gak bakalan ada yang nerima kalian lagi, atau kalian bakal susah kalau gak ada dia. Kalian bakal terus denial dan ngerasa kalau hubungan kalian tuh, oh gak apa-apa kok, ini baik-baik aja kok hubungannya, aku tuh pantas dapetin ini, soalnya aku tuh mau ditemenin gitu. Kalian bakal mikir gak apa-apa kok toksik, beneran gak apa-apa deh, asalkan kalian gak ngerasa sendirian gitu. Nah, terus alasan yang ketiga, kalian terlalu banyak memberi atau yang biasa kita sebut effort ya. Kalian terlalu banyak memberi dalam hubungan, kayak kalian banyak effort di tenaga, materi,
mengeksekusi perasaan kalian gitu. Semakin banyak yang kamu beri dalam hubungan, meskipun hubungannya nggak sehat, kalian bahkan lebih ngasih effort lagi agar hubungannya tetap berjalan. Padahal kalau kalian tahu, terlalu banyak membeli dalam hubungan itu nggak bagus. Kalau orangnya itu sebenarnya nggak cocok sama kita. Ada satu bias yang namanya senkovalensi, di mana kita kan cenderung memberi pada hubungan yang buruk, meski sebenarnya kita tuh nggak dapat hal yang serupa. Jadi hasilnya tuh sebenarnya negatif. Tapi yang kita pikirkan tuh, kita bakal ngerasa, oh nggak apa-apa kok, nanti dia bakalan berubah. Nanti dia bakalan berubah, nanti bakalan lebih baik. Nggak apa-apa kok, hubungannya ini tuh pantas aku dapetin. Jadi lagi-lagi tuh kalian bakal mikirnya, oh nggak apa-apa kok, ini pantas aku dapetin, kayak gitu. Padahal itu tuh nggak bagus. Kalau dari ketiga hal tersebut terjadi sama kalian harus gimana sih buat bisa keluar? Jawabannya adalah satu, kalian harus berani ambil resiko. Ya gimana ya, ambil risiko keluar dari situ. Kalian harus mikir, oh ini tuh nggak baik. Jadi kalian tuh harus lebih mementingkan kebahagiaan diri kalian gitu. Selalu ingat kalau kamu tuh masih banyak waktu. Aku yakin kalian tuh sebenarnya masih muda, masih ada range di umur 20-30-an lah. Dan itu tuh masih banyak waktu buat nemuin orang yang cocok sama kalian. Kalian tuh harus lebih memikirkan diri sendiri gitu, bukan egois ya. Kayak lebih mementingkan bahagia kalian diri sendiri. Kalau kalian aja nggak bahagia, ngapain diterusin hubungannya? Ada satu quotes yang sering aku kasih ke teman-temanku. Jadi kalian tuh harus menerima kenyataan dan berhenti membuang waktu untuk orang yang salah. Ya, dia tuh orang yang salah. Kalau dia nggak salah, ngapain dia toksik sama kamu? Kalau dia sayang sama kamu, dia bakalan mementingkan kebahagiaan kamu. Bakalan dia memaksa kamu buat ini itu, buat memaksakan kehendaknya sama kamu. Gak bakalan dia kayak gitu kalau dia beneran sayang sama kamu ya. Kalau enggak ya gitu hasilnya. Dia mikirkan diri sendiri, dia bakalan toksik atau itu bakalan ngatur kamu lah istilahnya. Jadi kayak kamu tuh harus dia, sedangkan dia itu belum untuk kamu gitu. Kayak gitulah istilahnya. Terus apalagi ya, kayaknya itu deh yang perlu aku omongin kali ini. Jadi sekian dulu video bahas-bahas kita kali ini. Kalau mau ada yang dibahas bisa tanyain di kolom komentar di bawah. Semoga bisa disambung di lain kesempatan. Jadi buat kalian, jangan lupa sayangi diri kalian sendiri, bahagiakan diri kalian sendiri. Jadi okay well, bye bye.